Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa tamjidan nashkuru ala ni'amillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada yang terhormat pembina Madrasah Kultur Al-Qiyah Romo Haji Cakul Ahyad, pada yang terhormat Direktur Madrasah Kultur Al-Qiyah Dr. Haji Agus Karomi yang selalu kami nantikan fatwa-fatwanya. Pada yang terhormat pemirsa kaum muhibbin Madrasah Kultur Al-Qiyah, terutama kajian kitab Syarihul Fudola di mana saja berada. Alhamdulillah wa syukurillah, kita pada sore hari ini masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meluangkan waktu kita untuk mengkaji ilmu Allah, yaitu kitab Syarihul Fudola. Mudah-mudahan dalam mengkaji kitab atau ilmu Allah yang tertuang dari kitab Syarihul Fudola ini, kita diberi terang oleh Allah untuk memahaminya dan bisa mengamalkan. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini dijaga oleh Allah sebagai amal saleh dan maghfirah. Salawat wa salam dan berbulan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan telah kiamah kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai kajian kitab Syarihul Fudola, mari kita hadiah Fatihah kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Yang kedua kepada muassis Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Rasulullah, Kiai Haji Busiri Samsuri dan muassis yang lainnya. Dan yang ketiga kepada pengarang kitab Syarihul Fudola Syekh Nawal Al-Madani, dan yang keempat kepada kedua orang tua kita dan guru-guru kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan apa yang telah dihariskan oleh guru kita dan orang tua kita bisa melaksanakannya. Ala dunya wa ala nabi sallallahu alaihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi wa ulumi karomi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha lan iku setengah saking wasayatul tisbi khiftul awqati utai joko pira-pira waktu, termasuk bagian daripada wasiat yang ada sekarang adalah menjaga waktu. Bitauzi'iha lawan bagi awqat fil awqati ing dalem pira-pira wiridan minas sobahi mulai saking waktu subuh ilal masai temeka mari waktu isya. Di wasiat yang ke-9 menjaga waktu dengan cara apa? Dengan cara membaginya
Ya, untuk wiridan mulai subuh sampai sore. Di sini diterangkan khasiat dibagi, bisa mulai subuh sampai subuh wiridan aurat, aurat atau wajibah kebiasaan yang kita lakukan. Jadi diatur, dijelaskan oleh dalam tulisan Fudala ini awat nasobah ilal masa wasrif ilal ta'ati waktu kulluhu la tatrukan na waktan sedi mutasyahida wasrif langengokno sira ila ta'ati maring boro-boro taat wakaka ing waktu sira kullaha ya sekadane waktu la tatrukanna ojo ninggal temen sira waktan ing waktu la tatrukanna ojo ninggal temen sira waktan ing waktu mutasailah kali siti kali kor mutasahilan kali gampang wasrif dan ila taati maka dari musannaf wasrif ila taati wa takakullaha la tatrukanna waqtan sida mutasyahila sidan khali sepi saking faedah itu gurguran. Jadi gunakanlah keseluruhan waktumu untuk berbakti kepada Allah. Jadi wasrif, gunakanlah keseluruhan waktumu untuk berbakti kepada Allah dan jangan kau tinggalkan jangan membiarkan waktumu yang tidak ada gunanya. Jadi sampai waktu kita itu kita gunakan yang tidak berfaedah. Bila terus waktunya, jangan gunakan waktu kita hal-hal yang tidak berfaedah dan mempermudah. Kenapa? Waktu kasyai. Waktu itu kasyai koyok pedang. Maka bagi orang yang salik thariqul akhirah, wa tasiru lan dadi apa auqatul mubahi, pro waktu kang mubah biniatin kelawan niat masrufatin kang tenung akan bil khairi ing dalam kebaikan, bil khairi ing dalam kebahagiaan, bil khairi ing dalam fil khairi ing dalam kebagusan, waskilan bulan ini ngosiro bila iktila lawan tanpa peko diwatasiru iso waktu sing mubah untuk waktu-waktu katakan untuk melakukan perbuatan yang mubah, maka niatilah dengan niat yang baik agar apa? Agar ada nilai ibadahnya. Seperti apa? Jadi kita makan dan mubah. Tapi kalau kita niati dengan litakawil ibadah, maka kita niati untuk supaya kuat melakukan ibadah, maka berarti nilai ibadah. Berarti waktu untuk makan tetap waktu ibadah.
tergantung niatnya. Maka wasrif auqatul mubah adalah hal yang mubah, melakukan perbuatan-perbuatan yang mubah supaya waktu dan nilai ibadah, maka harus kita niati dengan niat yang baik, ya niat yang ibadah. Wasrif bila wazi lan bagya sira bi aunillahi kelawan pertolongan Allah waktaka ing waktu sira wasrifan lang ngokno temen sira ulan ing saben-saben suci bima kelar perkara wa kang utawi ma ikulah ikun patut mutabatiran hale wong kang jupung ibadah. Bagilah waktumu dengan pertolongan Allah dan gunakanlah keseluruhan waktumu untuk ibadah kepada Allah. Mohon bagi saya keseluruhan waktunya untuk ibadah kepada Allah. Tapi kalau tidak bisa ya kita bagilah waktu kita yang mana untuk ibadah, waktu yang mana kita kumpul dan keluarga dan sebagainya. Para pemirsa Madrasah Virtual Al-Kimya di mana saya berada, maka wajib bagi kita ya menggunakan selama waktu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan ya akan ngomong watatul kalam, jadi meninggalkan berbicara yang berlebihan dan melakukan perbuatan yang tidak ada faedahnya. Ya. Min husnil Islamil mar'i tarkuhu ma la yakni. Jadi sebaik dari Islam seorang akan meninggalkan perbuatan yang tidak ada faedahnya. Karena waktu ini adalah menentukan kita, maka harus pandai-pandai menggunakan waktu. Jadi tauzil al-awqat waktu. Kalau bisa ya keseluruhan waktu kita untuk ibadah yang ibadah. Kalau tidak ada apa kita langsung ibadah. Kalau tidak bisa keseluruhannya kita bagi waktu. Paling tidak ada waktu khusus untuk mujahadah, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang sudah ditentukan oleh Allah tuh. Kata kita harus ada waktu tersendiri untuk merenung, untuk tafakkur kepada makhluk Allah agar kita makrifat kepada Allah itu harus ada waktu-waktu khusus. Ya, terserah kita semua. Mungkin kau boleh mandi subuh ya setelah sholat subuh. Nah, ketepatan ini nanti diberi atau diberi schedule oleh musonef aurat apa yang kita baca mulai pagi hingga sore hari. Nah, kenapa? Karena budul kalam tadi. Andai kata kita, ya, andai kata diri kita itu melihat pada pembicaraan manusia dan bertemu manusia yang tanpa ada kebutuhan dan darurat, kita dengan arti kita bicara ke manusia dan tanpa ada kebutuhan dan darurat, maka ketahuilah bahwa apa yang kita bicarakan ini akan mendorong kita, akan mengakibatkan pada diri kita al-firah wal batar. Jadi nganggur, akan menjerumuskan kita ke hal-hal yang firah dan kosong, gak ada gunanya, dan hanya akan menimbulkan kelanjutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Andai kata wa idza lazimtal ibadah, fa idza lazimtal ibadah wajadta halawatal muna. Sekiranya kalau kita menetapkan ibadah, istiqomah dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan menemukan manisnya ibadah dan merasa istiqnas, merasa nyaman, merasa tenang dengan kitabullah. Jadi kan mengapa kita kok tidak bisa merasakan ketenangan? Ya karena kita tidak mulazam, tidak istiqomah dalam melakukan ibadah. Andai kata kita ibadah istiqomah, niscaya kita akan menemukan manisnya ibadah dan merasa tenang dengan kitabullah, dengan Al-Qur'anul Karim, dan merasa jauh dari manusia gak butuh wong tenang. Karena kita bergaul mencari hiburan yang tenang. Akhirnya mungkin cari ketenangan, ada yang pergi rekreasi itu sudah mencari ketenangan hati. Karena di sana ketenangan sementara saja. Setelah pulang gak tenang apa ake. Jadi di situ bukan ketenangan. Nah, ketenangan yang sejati adalah ketenangan batinnya, jadi ada ibadah kepada Allah. Bagaimana caranya supaya mencari ketenangan sejati, ada ibadah yang istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nanti pasti akan memperoleh kebahagiaan, ketenangan hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan zikir istiqomah, hati akan tenang, nyaman, tenang. Itu berkat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sudah ketenangan dengan ibadah kepada Allah, maka kita menjauhkan diri dari wastaltu anil, akan sibuk diri kita jauh dari manusia. Gak butuh manusia, gak kepingin kenapa ada ketenangan dengan Allah. Wastaksum sobati, justru kita bergaul, justru kita kumpul dengan manusia akan merasa gelisah, akan merasa gelisah. Kalau sudah merasakan nikmat ibadah, mendengarkan alantunan Al-Quran, merasa istiqnas satu tentang. Berarti sebaliknya mendengarkan kalam makhluk kalam berarti akan gelisah. Kenapa sudah bisa halal atau ibadah? Oleh karena itu, agar supaya waktu kita ini memang benar-benar kita gunakan ibadah, jangan sekali-kali. Kata Imam Nadim, la tatruk awqata. Nah, la tatruk awqat, la tatrukanna waqtan sidam tasaila. Maka jangan sekali-kali menggunakan waktumu atau menggunakan waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Waktu ibadah kita umur adalah nafas kita. Jadi nafas kita ini ibaratnya ambean yang kita keluarkan itu adalah mutiara. Intan. Nah, bagaimana supaya intan yang kita keluarkan ini ada imbal baliknya senilai yang sama? Buang intan, tapi oleh bodoh tidak lain adalah untuk ibadah. Intan yang kita buat, wal akhiratu khairum minan ula. Dan akhirat adalah hal khairu wa aqwa, dari dunia. Gantung kita untuk imbalnya adalah imbal yang mulia, yaitu untuk pahala akan ibadah intan. Kalau kita buat intan hanya ngobrol dengan orang lain dengan hal yang tidak faedahnya, tapi samanya kita membuang intan, tapi dengan jauh-jauh. Apaan kita buang, umur kita
kita buang, tapi tidak untuk ibadah, tidak untuk tapi sama halnya kita membuang hitam, tapi yang kita ambil bukan hitam. Ini masih untuk rumahnya, tapi yang kita ambil reweh, hijau reweh, ya bedanya. Dianaka intarak kadang, ini kapan kita menggunakan waktu yang kita gunakan untuk hal yang tidak ada faedahnya, maka seakan-akan kita ini seperti hewan peliharaan atau rojo koyo. Kenapa diumpamakan kalbawaib? Karena umpamanya latat di mata teknologi. Ya, karena diumpamakan Mbak Inten kan berarti kaya gak ngerti baib itu gak ngerti apa sing dilakoni teknologi ketunggu sibukna dengan apa sehingga aksar auqatika ya wayang ya gak ngerti masa itu apa sing dilakoni gak ngerti wong baib. Kalau kita gunakan latat auqat karena kita gunakan untuk hal-hal yang tidak ada faedahnya, maka bisa kita menyanyiakan waktu kita, bisa kita akan rugi besar. Kusronan mubinan. Kenapa? Waktu ada umur kita. Fa'inna'u'ya. Karena waktu itu umur kita. Lah umur kita adalah diumpamakan adalah modal kita untuk ibadah, modal kita untuk dagang. Waktu yang kedua hari umur kita umur kita berapa? Kan modal umur adalah modal kita kalau hidup adalah modal untuk perdagangan. Ya. Kapan modal umur itu modal kapan tidak kita gunakan untuk hal yang bermanfaat ya berarti samanya modal untuk dagang kita kurang hilang rugi. Yang rugi. Buang misalnya dagang modal 10.000. Ya, 10.000 sebenarnya harus menghasilkan ini bisa 20.000, bisa menghasilkan 100 tergantung diri kita. Sama ini. Tapi kalau modal 10.000 kalau tidak kita gunakan untuk mencari badi atau mencari laba, ya kita buang gitu aja, lempar ke laut, kayak sungai kan hilang rugi. Sama halnya, berarti kita kayak umur kok gak digunakan untuk ibadah, gak digunakan untuk taklim, ya sama halnya kita membuang percuma uang atau modal dagang kita itu tidak akan kita bisa sekali. Jadi sama kok sunnah. Tapi umur kita musbahun juga besar. Bagaimana supaya tidak sia-sia? Maka kita berusaha sekuat tenaga bisa membagi, tidak terlalu kumpul dengan manusia. Boleh kita kumpul, dan boleh kita tidak bergaul dengan manusia. Tapi hanya tujuan atau taklim, ta'alum, takziah dan sebagainya. Tapi untuk hal-hal yang tidak berfaedah, maka harus kita Kenapa? Ya tadi itu umroh Sumalika. Ya, kita jadi ada yang mengumpamakan bahwa nafas kita ini ada jauh kita buang. Nah, dari ini itu tadi harus ada hitam harus kita tukar dengan lebih dari ibadah. Kalau kita pun percuma kalau ibadah percumanya kita rugi besar kalau tidak kita gunakan untuk ibadah. Maka dari itu tiap hari mari kita gunakan waktu kita gunakan
bila nafas kita hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan arti kalau sesuatu yang mubah, perbuatan secara syariat yang mubah, maka kita niati dengan baik. Makan adalah mubah, boleh. Ya, makan minum hukumnya mubah, itu juga mubah. Kalau kita niati makan minum untuk ditakawi ibadah, untuk ibadah kepada Allah sayang, maka ini niat untuk ibadah, untuk kekuatan ibadah kepada Allah SWT, waktu makan juga nilai ibadah. Saya juga niat tidur ini supaya nanti malam bisa bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, juga ada kesenian nilai ibadah. Nah, watasiru auqatin bah diniatin ma'rufatin fil khairi paski bila harus diniati dengan ibadah. Supaya apa? Supaya ada tapi kalau niatnya mencari kenikmatan, makan saat itu niatnya oleh kenikmatan, ya hanya dapat kenikmatan, tapi buang harga soto, harga sate berapa? 25.000 kita ijoli dengan intan yang tidak dinilai, itu rugi besar. Karena harus akan niat ibadah. Begitu juga tidur ya diniati dengan kulmal wasa'am juga bosan tak turu rek. Supaya nanti ada kegiatan pada malam, itu tidak bosan mencari niati tidur. Bukan untuk mengistirahatkan anggota tubuh kita yang lelah, tapi niat agar tidur kita agar nilai ibadah itu tadi niat supaya nanti malam bisa tahajud, agar supaya tak bosan nafsu diri kita ini tidak merasa bosan, ada kuat untuk ibadah yang lainnya. Itu berarti niat diniati ibadah. Itu juga kalau kita keluarga, kita niati untuk kita nikah, bukan berarti untuk hanya sekedar menyalurkan begitu saja, tapi kita niati untuk iksar li ummati Muhammad, memperbanyak umat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad bangga dengan umatnya. Jadi supaya bangga dengan umat. Mau meninggalkan sing akeh diniati kan suami istri, jadi diniati untuk memperbanyak umat Muhammad. Bukan itu hanya mengingatkan agar apa? Agar ada nilai ibadah. Wa tasiru awqatun wa fi niyyati masrufatin fil khairi wasfi bila pemirsa pada saat berbuat kimia di mana saja bahwa kesimpulannya bahwa wasiat yang disebutkan dan waktu, jangan sekali-kali waktu kita gunakan untuk hal yang tidak ada faedahnya, karena keberhasilan kita baik di dunia maupun di akhirat itu tergantung kita sampai seberapa kita mampu untuk menggunakan waktu kita, terutama adalah keberhasilan kita di akhirat nanti adalah tergantung kita menggunakan waktu kita ini di dunia. Mudah-mudahan ngaji sore hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menggunakan waktu atau sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.